Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu matkul membaca dan teman-teman sekalian, izinkan saya mempresentasikan tentang fleksibilitas membaca. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Prisil Febrianda dengan NPM 2021 2150447. Pengertian fleksibilitas membaca. Dalam membaca sebuah teks, seorang pembaca udah harus membaca dengan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Dalam hal ini, pembaca dapat menyesuaikan kecepatan membacanya dengan memerhatikan tingkat kesukaran teksnya. Jika bertemu dengan teks yang tingkat kesukarannya tinggi atau sulit dipahami, seorang pembaca sebaiknya membaca teks tersebut dengan kecepatan rendah atau normal. Begitu pula sebaliknya. Jika teks tersebut mudah dipahami, maka pembaca sebaiknya membaca teks tersebut dengan kecepatan tinggi. Pembaca yang efisien dan efektif ialah pembaca yang fleksibel atau kenyal. Menurut Tapu Bolon, faktor-faktor yang berkaitan dengan bacaan adalah yang pertama tujuan membaca, yang kedua informasi fokus, dan yang ketiga materi bacaan. Jika kecepatan, teknik, dan gaya membaca disebut strategi membaca, dan faktor-faktor berkaitan dengan bacaan disebut kondisi baca. Dengan demikian, berkaitan dengan bacaan disebut kondisi baca. Dengan demikian, fleksibilitas membaca dapat didefinisikan sebagai kemampuan menyesuaikan strategi membaca dengan kondisi baca. Pengertian fleksibilitas. Adapun tujuan umum membaca. Yang pertama untuk studi, yang kedua untuk usaha, dan yang ketiga untuk kesenangan. Yang pertama, membaca untuk studi ialah membaca untuk menemukan informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah studi, yang pada akhirnya akan memperkarya pengetahuan dalam bidang ilmu atau disiplin yang dituntut. Yang kedua, membaca untuk usaha ialah membaca untuk menemukan dan memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilaksanakan, seperti pekerjaan kantor, kegiatan perusahaan atau dagang, organisasi, pendidikan, rumah tangga, dan lain-lain. Yang ketiga, membaca untuk kesenangan, ialah membaca untuk mengisi waktu senggang dan memuaskan perasaan serta imajinasi. Bahan-bahan bacaan untuk membaca jenis ini pada umumnya ialah novel, cerpen, artikel ringan, dan bacaan-bacaan umum lainnya seperti surat-surat kabar. Materi selanjutnya adalah materi bacaan atau bahan bacaan. Materi bacaan untuk studi pada umumnya adalah bahan-bahan yang berupa non-fiksi yang terdiri dari berbagai jenis. Namun, sudah tentu bahwa fiksi juga dijadikan materi bacaan studi. Jika bidang disiplin bersangkutan adalah kesusastraan. Selanjutnya, materi bacaan untuk usaha pada umumnya adalah surat-surat, dokumen-dokumen, buku-buku, majalah-majalah, surat-surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan dunia usaha. Sementara itu, materi bacaan untuk kesenangan pada umumnya adalah bahan-bahan berupa fiksi, artikel ringan, surat kabar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keterbacaan. Keterbacaan atau readability ialah sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukarannya. Jika bacaan terlalu sukar, maka pembaca terpaksa membacanya dengan lambat atau bahkan berulang-ulang agar dapat mengerti. Sebaliknya, bacaan yang terlalu mudah akan membuat pembaca bosan karena tidak mengandung tantangan bagi kemampuannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.